Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessa Widya. Tessa akan mensimulasikan RPP dari kelas 1 dan kelas 4, yaitu kelas rendah dan kelas tinggi. Nah, sekarang Tessa akan memulai simulasi yang pertama, yaitu kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Sekarang kita akan mempelajari 3 mata pelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran PKN, pembelajaran bahasa Indonesia, dan matematika. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya anak-anak ibu rapikan dulu tempat duduknya. Baik, terima kasih. Sekarang ibu mengabsennya dulu ya. Siapa anak ibu yang tidak hadir hari ini? Oh, Tania lagi sakit. Semoga Tania cepat sembuh ya Tania. Nah, sekarang pembelajaran hari ini yaitu tema 1 diriku dan subtema 1. Nah, sekarang ibu akan menyampaikan pembelajaran yang pertama yang kita mulai, yaitu pembelajaran PKN. Pembelajaran PKN hari ini yaitu mengenai tata tertib di rumah dan sekolah. Seperti yang anak-anak ibu ketahui, peraturan di rumah dan di sekolah itu berbeda. Nah, peraturan di sekolah itu seperti saat pembelajaran sekarang ini, anak-anak ibu tidak boleh beribut, anak-anak ibu tidak boleh mencontek sesama teman, dan tidak boleh berkelahi saat ibu menjelaskan pelajaran. Nah, sekarang ibu meminta selain peraturan di dalam proses pembelajaran, sekarang ibu ingin menyampaikan tata tertib saat di sekolah. Misalnya saat berbaris, misalnya berbaris di lapangan. Anak-anak ibu tidak boleh mendorong teman. Kita harus merapikan barisan kita. Nah, peraturan lainnya, kita tidak boleh melanggar peraturan di sekolah yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah kita. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia hari ini yaitu mengenal teman baru. Ibu meminta anak-anak ibu untuk berlingkaran, berdiskusi, dan bergabung dengan teman sebangkunya untuk saling mengenal. Nah, kan anak-anak ibu sekarang masih kelas 1, pasti belum saling mengenal antara temannya. Sekarang ibu minta anak-anak ibu untuk saling mengenal temannya. Nanti ibu meminta anak-anak ibu satu persatu untuk maju ke depan kelas untuk mengenalkan temannya, dari mana dia asal. Setelah anak-anak ibu saling mengenal, ibu meminta kepada Mutia untuk maju ke depan, perkenalkan nama teman di sebelahnya. Silakan Mutia. Baik, terima kasih kepada Mutia. Mari kita tepuk tangan untuk Mutia. Sekarang anak-anak ibu harus bergantian untuk maju ke depan kelas untuk saling mengenalkan temannya. Anak-anak ibu saling mengenal, harus saling mengenal satu sama lain agar terjalinnya komunikasi antara kita saat pembelajaran. Nah, setelah semuanya maju ke depan, ibu akan mendatanya, dan anak-anak ibu harus saling membaca yang ibu catat di papan tulis ya, dalam tabel. Nah, sekarang ibu mengajak siswa untuk memperhatikan nama-nama siswa lainnya di papan tulis. Nah, sekarang setelah semuanya terdata, ibu akan menyimpulkan bahwa nama-nama teman atau identitas teman kita harus kita ketahui agar kita saling mengenal satu sama lain. Agar memudahkan kita saat pembelajaran, kita harus membantu teman yang kesulitan dalam pembelajaran misalnya. Itulah guna kita untuk saling mengenal. Nah, yang ketiga, kita akan masuk ke pembelajaran matematika. Nah, sekarang pembelajaran matematika kita hari ini yaitu kita akan berhitung dari bilangan asli ya, dari 1 sampai 99. Nah, anak ibu kan sudah
mempelajari sebelum masuk ke sekolah dasar. Nah, sekarang Ibu meminta anak-anak Ibu untuk berhitung dari 1 sampai 100. Kita belajar sambil bermain. Nah, sekarang Ibu meminta Rahmat untuk maju ke depan kelas untuk berhitung ya. Silakan Rahmat. Ya, mari kita tepuk tangan untuk Rahmat yang telah berani maju ke depan kelas dan berhitung bersama-sama. Nah, sekarang Ibu sangat bangga kepada anak-anak Ibu yang telah bisa mengikuti pembelajaran hari ini dan telah mengetahui di bilangan 1 sampai 100. Nah, sekarang Ibu mengajak anak-anak Ibu untuk mengerjakan tugas di rumah. Sekarang Ibu minta kepada anak-anak Ibu untuk membuka halaman 25. Nah, di situ Ibu memberikan PR untuk dikerjakan di rumah. Ya, nah sekarang anak-anak Ibu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini dari ketiga mata pelajaran. Yang pertama, pembelajaran PKN, di mana pembelajaran PKN hari ini kita dapat mengetahui peraturan di sekolah dan di rumah serta peraturan baris berbaris. Yang kedua, kita dapat mengetahui teman-teman baru yang ada di lingkungan kita. Yang ketiga, kita dapat menghitung dari 1 sampai 100. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Nah, PR harus dikerjakan di rumah. Minggu depan akan Ibu koreksi ya. Jangan lupa kerjakan PR-nya. Nah, sekarang sebelum pulang kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Sekian. Hai, Assalamualaikum. Nah, sekarang Tessa akan mensimulasikan RPP dari kelas tinggi, yaitu kelas 4, tema 2, subtema 2 tentang berhemat energi. Nah, sekarang pembelajarannya yaitu ada 3 mata pelajaran. Yang pertama, pembelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mengetahui cara membuat kipas, manfaat perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari, serta sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, baik, simulasi akan dimulai. Assalamualaikum anak-anak Ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak Ibu tolong rapikan dulu tempat duduknya. Baik. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Baik. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, kita harus semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, dari itu kita menyanyikan dulu lagu semangat tentunya, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ayo anak-anak Ibu semuanya berdiri dan kita bernyanyi bersama. Nah, terima kasih anak-anak Ibu telah bernyanyi bersama-sama. Nah, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, kita harus membiasakan untuk membaca dan mendengarkan serta berbicara selama 15-20 menit dari materi non pembelajaran seperti yang telah Ibu siapkan di meja-meja anak-anak Ibu. Tolong dibaca dulu selama 15 menit ya. Kegiatan membaca tadi kita dapat memiliki sedikit ilmu sebelum pembelajaran kita dimulai. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu. Nah, sekarang untuk berdiskusi, Ibu mengingatkan kembali materi tentang sumber energi pada pembelajaran sebelumnya sebagai kegiatan pembuka. Nah, sekarang siswa Ibu berpasangan diminta untuk menceritakan kembali pemahaman yang telah kita pelajari minggu lalu. Silakan kelompok
Putra untuk maju ke depan untuk mempresentasikan pembelajaran kita minggu lalu ya tentang sumber energi ya, silakan. Baik, terima kasih kepada kelompok Putra telah mendiskusikan dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang Ibu akan menuliskan beragam benda elektronik yang ada di rumah serta sumber energi dan beberapa yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan membuat tugas siswa dengan singkat untuk menceritakan kembali. Nah, untuk pembelajaran IPA hari ini, barang elektronik yang ada di rumah kita salah satunya adalah kipas. Nah, sekarang Ibu meminta anak-anak Ibu untuk mengetahui apa-apa saja dan caranya bagaimana saat membuat kipas itu. Seperti kipas yang simpelnya seperti baling-baling bambu, misalnya dari kertas kita juga bisa membuat kipas tersebut. Nah, anak-anak Ibu membaca terlebih dahulu buku yang telah kita pelajari ya, silakan. Setelah membaca, anak-anak Ibu siapa yang bisa untuk maju ke depan untuk membuat cara pembuatan kipasnya? Oh, baik, kepada Sarah untuk maju ke depan. Ya, terima kasih Sarah sudah membuat cara pembuatan kipasnya. Nah, sekarang Ibu mengajak anak-anak Ibu untuk menulis, mengamati gambar beragam aktivitas dan mengidentifikasi sumber energi dari perubahan bentuk dan energi yang terjadi. Nah, ini untuk pembelajaran yang kedua, yaitu pembelajaran IPS. Seperti yang ada di buku kita. Nah, pembelajaran IPS hari ini yaitu manfaat energi dan sumber energi, dimana yang kita ketahui energi yang ada di rumah, misalnya energi listrik, energi apa lagi? Energi panas, ya, pinter. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan berdasarkan teks petunjuk yang tersedia. Siswa menganalisis kondisi yang terjadi dan mengidentifikasi penyebab terjadinya sumber energi yang kita pelajari hari ini. Setelah kita menguji yang kita buat hari ini, nah sekarang setelah kita membuat sumber energi serta pemanfaatannya, dan kita akan menulis laporan berdasarkan percobaan hasil yang kita dapatkan tadi. Nah, percobaannya kita akan mengujinya berdasarkan tugas mandiri yang Ibu berikan kepada siswa tentang teks berbagai jenis pemanfaatan energi. Nah, untuk pembelajaran bahasa Indonesia kita dapat membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda, di mana saat pembelajaran pemanfaatan sumber energi seperti kita menggunakan kata-kata dari energi panas, energi listrik, serta penghubung antara kata-kata tersebut. Nah, sekarang kita dapat menyajikan teks petunjuk untuk membuat kipas seperti yang kita pelajari yang tadi. Nah, teks petunjuk yang kita pelajari hari ini, Ibu meminta untuk siswa menemukan informasi tentang berbagai jenis sumber daya alam, manfaat, serta tempat pemasarannya. Nah, siswa harus menuliskan informasi tersebut dalam bentuk tabel yang tersedia. Sekarang, Ibu dapat membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu kita dapat memahami cara pembuatan kipas, kita dapat mengetahui sumber daya alam, serta kita dapat mengetahui penggunaan katanya. Nah, sedikit saran untuk pembelajaran hari ini kepada siswa-siswa Ibu. Seperti kita telah mempelajari cara pembuatan kipas serta alat elektronik yang ada di rumah kita, dan kita dapat mengetahui sumber energi yang
ada di rumah kita juga, dan kita dapat mengetahui penggunaan kata dua alat yang berbeda. Nah, untuk sarannya, ibu meminta kepada anak ibu untuk mengulang membaca serta mempelajari di rumah agar anak-anak ibu lebih memahami pembelajaran yang ibu berikan. Sekarang sebelum kita pulang, anak-anak ibu harus mengerjakan tugas untuk melakukan sikap hidup hemat energi di rumah. Tugasnya itu dengan mengisi tabel sikap hidup hemat energi jika memang melakukannya dengan mengisi dengan tanda checklist yang telah ibu siapkan. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.